Sekarang kita akan pelajari kembali koefisien variasi. Sebenarnya sudah ada dalam bahan ajar, tapi Ibu akan mencoba menjelaskan kembali. Koefisien variasi itu bertujuan untuk mengetahui kalau ada dua data, manakah data yang lebih bervariasi dan mana data yang lebih homogen. Untuk mendapat nilai koefisien variasi, rumusnya adalah standar deviasi dibagi nilai rata-rata kali 100%. Jadi kalau Anda diminta untuk mencari koefisien variasi, maka Anda harus mencari simpangan baku setelah Anda mendapat nilai rata-rata. Kemudian dibagi, lalu harus dikali dengan 100%. Jadi nilai koefisien variasi itu ada pakai persennya. Koefisien variasi itu pakai persen. Nah, jika nilai yang K1, KV1 lebih dari KV2, maka nilai kelompok pertama itu lebih bervariasi. Boleh saya katakan bahwa nilai koefisien variasi yang lebih besar, maka dia lebih bervariasi. Kelompok yang punya koefisien variasi rendah, kecil, maka dia yang lebih homogen. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kalian sudah pelajari di video sebelumnya. Jika ada data yang banyaknya 16 dengan data seperti ini yang sudah ada pada video yang kedua, nah Anda bisa hitung, kita sudah hitung lagi bahwa rata-ratanya 18,44, standar deviasinya 1,36. Dengan demikian kita bisa peroleh koefisien variasinya adalah 1,36 dibagi 18,44. Ini dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 7,38%. Kalau nanti ada kelompok yang lain yang punya koefisien variasi 5, sekian, 6, sekian, maka pasti kelompok ini lebih heterogen dari kelompok yang punya koefisien variasi 5 tadi. Tapi kalau ada kelompok yang lain yang punya koefisien variasi 8, maka kelompok ini yang punya KV 7,38 ini pasti dia lebih homogen. Sekarang yang kedua, kita lihat ukuran kemiringan data. Ukuran kemiringan data itu kita bisa menggunakan 4 rumus. Rumus yang pertama untuk koefisien persen itu ada 2 yang menggunakan modus, ada yang menggunakan median. Sementara untuk koefisien Boolean itu ada yang menggunakan kuartil, ada yang menggunakan persentil. Terserah kalian mau pilih yang mana. Misalkan kita mau menggunakan rumus yang ini, pakai modus. Berarti kita kembali ke data kita yang tadi. Nilai rata-ratanya sudah 18,44. Dari data ini kita lihat bahwa yang paling muncul banyak adalah modus 18. Maka 18,44 kurang 18 itu 0,44 dibagi dengan standar deviasi tadi yang kita peroleh 1,36. Maka kita dapat SK-nya itu adalah 0,32. Di sini sangat penting mengapa tidak boleh membulatkan nilai rata-rata menjadi 18 seperti di video saya sebelumnya. Karena kalau kalian membulatkannya menjadi 18 kurang 18 itu hasilnya 0, dan kalian bisa mendapat SK-nya 0. SK 0 berarti kita bisa menyimpulkan bahwa data itu homogen. Padahal ternyata harus SK-nya itu lebih dari 0. Kemudian kalau saya menggunakan rumus koefisien persen yang lain yang pakai median. Nah, kita bisa lihat median di sini kan banyaknya data 16. Saya sudah jelaskan dalam ukuran penyebaran data bahwa median itu berarti N per 2, N tambah 1 per 2. Berarti 16 tambah 1, 17 bagi 2 berarti data 8 dan 1/2 kali data ke-8 tambah data ke-9. Ini data ke-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data yang ke-8 itu 18
Data yang ke-9 juga 18, berarti mediannya tetap 18. Ini sama 0,44 dikalikan 3 1,32 dibagi 1,36 0,97. Anda pasti bertanya kenapa hasilnya berbeda dengan ini 0,32. Karena nilai SK itu tidak dilihat dari berapa besar nilainya, tapi kita lihat apakah bernilai positif atau tidak. Karena ketika kita mau menginterpretasi, mau menyimpulkan apakah kurva kita positif, negatif, condong ke kiri, condong ke kanan, kita tidak perlu melihat berapa besar nilainya. Kita hanya melihat apakah dia negatif atau positif. Jadi di sini SK-nya positif 0,97 ketika menggunakan median. Ketika menggunakan modus juga positif 0,92. Maka kita menyimpulkan bahwa dari data tersebut kurva positif atau dia condong ke kanan. Dia bukan kurva yang simetris. Sekarang kita tiba ke ukuran peruncingan. Ukuran peruncingan itu rumusnya cuma satu. Q3 kurang Q1 per 2 kali persentil yang ke-90 kurang persentil yang ke-10. Data kita tetap. Berarti kita cari dulu Q1. Untuk menyelesaikannya berarti kita akan cari Q1, Q3, P10, P90. Kita cari dulu Q1. Q1 berarti kita cari letaknya dulu. Datanya ada 16 tambah 1, 17 dibagi dengan 4, itu 4/4. Jadi datanya berada pada data ke-4/4. Itu berarti data ke-4 ditambah 1/4 kali data ke-5 kurang data ke-4. Data ke-4 kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 18. Data ke-5 juga 18. Maka 18 kurang 18 itu 0, dikalikan 1/4 juga 0. Nilai Q1 18. Kita cari Q3. Karena Q3 berarti ini 3, karena kuartil penyebut 4. 16 tambah 1, 17 kali 3 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 12, 3/4. Artinya nilai Q3 nanti berada pada data ke-12 3/4. Itu berarti data ke-12 tambah 3/4 data ke-13, karena ini 12 berarti data ke-13 kurang data ke-12. Data ke-12 dan data ke-13 itu sama, yaitu 19. 1, 2, 3 nih, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, data ke-12 ini 19, data ke-13 juga 19. Jadi ini 0, maka nilai ketiga tetap 19. Sekarang kita cari P10. P10 berarti kita cari letaknya dulu. 16 nilai N-nya 16 tambah 1 17. Kali ini berarti 170 bagi, berarti di sini 170/10, ini 70/10. Berarti data pertama tambah data kedua 70/100, data kedua kurang data pertama. P10 berarti data pertama tuh 16 di sana, 70/100, data keduanya 17, data pertamanya 16. Ini 1 kali 70/100 sama dengan 70/100, tetap 0,7 tambah 16, 16,7. P90 berarti ininya 90, I-nya 90, penyebutnya 100 karena ini persentil. 16 tambah 1 dikalikan dengan 90 kali 100 itu 15, 30/100. Berarti letaknya nanti ada di data ke-15, 30/100. Data ke-15 nya ini berarti 20 tambah 30/100. Data ke-16 nya adalah 22. 22 kurang 20, 2 kali 30, 60, 60/100 0,6 tambah 20, 20,6. Nah, dengan demikian kita masukkan Q1-nya tadi 19, Q3-nya 19, Q1-nya 18, 19 kurang 18. P90-nya 20,6, P10-nya 16,7, lalu dikalikan 2.
1/2 kali 3,9, 1/7,8 itu sama dengan 0,13. Apa kesimpulan kita? Karena kita punya K adalah 0,13, maka K itu kurang dari 2,53. Kalau dia kurang dari 2,53, kesimpulan kita adalah kurva kita berbentuk platykurtis atau puncaknya agak mendatar, tidak runcing. Oke, demikianlah